Halo sahabat Her3, selamat datang kembali di video ini. Saya minta maaf karena tadi malam sudah agak sedikit lelah sehingga saya tidak bisa langsung bagikan video ini. Tapi saya berharap teman-teman bisa mendapatkan informasi dengan menonton video ini. Jadi jangan skip, nonton terus sampai di akhir video ini. Ada beberapa poin penting yang akan saya sampaikan. Itu terkait dengan jam kerahiman, susunan doanya itu dari pembukaan sampai yang penutup itu seperti apa. Nah, itu teman-teman bisa simak ya, ada beberapa poin penting dan juga pesan penting dari kardinal kita untuk para devosan di seluruh Indonesia. Itu apa saja? Ada 4 poin kalau tidak salah yang saya catat. Jadi teman-teman jangan skip video ini, nonton terus sampai selesai. Di akhir video saya akan kasih beberapa poin yang saya dapatkan. Nasional 4 Kerahiman Ilahi yang dimulai pada tanggal 7 sampai 9 Oktober 2022. Kita mulai dengan misa pembukaan. Kita bangkit berdiri dan kita lakukan nomor 5, Hati Yesus Korban Cinta Ilahi. Jadi Kongres Nasional Kerahiman yang pertama itu diadakan di Bogor, kemudian yang kedua dilaksanakan di Surabaya, ketiga di Pontianak. Nah, itu banyak yang hadir, pesertanya hampir 700 orang. Saya juga hadir di sana dan
Yang keempat sekarang ini di Makassar. Mudah-mudahan yang kelima itu di Keuskupan Merauke ya teman-teman. Saya berharap begitu biar mama-mama kerahiman di tanah Papua itu bisa hadir ikut kegiatan ini dan mendengar sendiri tentang kerahiman ilahi dari narasumber yang bagus-bagus. Saya berharap begitu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Damai bagimu. Bapak Uskup, para rekan imam, biarawan-biarawati, umat Allah yang dikasihi Tuhan, selamat sore semuanya. Selamat jumpa di Kota Daeng dalam rangka menghadiri dan merayakan Kongres Nasional Komunitas Devosi Kerahiman Ilahi yang keempat. Tentu bukan satu kebetulan kalau panitia memilih hari ini sebagai hari pembukaan pada saat gereja sejagat memperingati Santa Perawan Maria sebagai Ratu Rosari pada tanggal 7 Oktober hari ini. Bersama dengan Maria, Bunda Tuhan, orang beriman pertama yang mengalami Allah sebagai Allah yang rahim, kita turut dalam barisan orang-orang yang mengalami kerahiman ilahi itu dari hari ke hari, dari saat ke saat. Dan oleh karena itu, untuk mengawali perayaan yang penuh makna ini, mari kita sekali lagi menundukkan kepala di hadirat Allah yang Maha Rahim itu dan menyadari kerapuhan kita sebagai insan yang lemah, lalai, dan seringkali bertindak dan hidup melawan kehendak Tuhan. Mohon rahmat, pertobatan, dan pengampunan supaya kita layak memasuki hari-hari Kongres ini dan khususnya perayaan Ekaristi ini. Saya mengaku semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
kita berdoa. Ada beberapa poin menarik yang saya harap bisa jadi acuan untuk digunakan para devosan di komunitas masing-masing. Ini terkait dengan tata cara atau urutan doa jam kerahiman. Yang saya ikuti kemarin itu ada yang pertama, pembukaan itu ada tanda salib, lagu, doa, dan doa tobat. Kemudian yang kedua ada jam kerahiman itu sendiri. Tepat pukul 3 sore selama 5 menit itu kita semua yang hadir diberi waktu untuk hening selama 5 menit. Tanpa suara, tanpa nyanyi, dan tanpa doa-doa tertentu. Ini waktu yang benar-benar silent. Ini hening, tenang. Kita masing-masing bisa membenamkan diri dalam jam kerahiman dengan membawa semua doa-doa pribadi, doa-doa dari orang yang meminta kita doakan, juga intensi-intensi yang sangat mendesak untuk kita doakan. Nah, itu kita benamkan di dalam jam kerahiman 5 menit tepat di jam 3 itu. Dan ini tentu saja teman-teman bisa sesuaikan dengan kondisi di tempat ya. Ini belum baku karena kita belum bicara, belum bahas di kongres ini. Ini hanya beberapa saat setelah jam kerahiman tuh saya bisa bagikan di sini supaya mungkin bisa menjadi acuan untuk kita masing-masing pakai di komunitas kita di daerah masing-masing. Begitu. Lalu yang ketiga itu ada renungan singkat. Ya, renungan singkat dari romo, dari frater, suster, atau salah satu katekis. Mohon izin Bapak Uskup dan hadirin sekalian, saya buka masker. Mudah-mudahan suara saya menjadi lebih jelas. Dan mohon maaf, oleh panitia saya diminta buka pertemuan ini dan dijami tongkat uskup. Dan sebagai tamu yang baik, saya mengikuti perintah dari panitia. Tadi sudah saya sampaikan bahwa perayaan Ekaristi untuk memulai Kongres Nasional keempat Komunitas Devosi Kerahiman Ilahi Indonesia ini dibuka pada tanggal 7 Oktober hari ini. Dan Injil serta bacaan pertama dari Kisah Para Rasul dipilih oleh gereja untuk hari tanggal 7 Oktober itu bukan dipilih khusus untuk peristiwa kita pembukaan Kongres Nasional keempat Komunitas Devosi Kerahiman Ilahi Indonesia. Namun kita yakin bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya mohon izin untuk mengawali homili ini dengan suatu kisah nyata, kisah sedih yang saya maksudkan untuk menunjukkan betapa komunitas Kerahiman Ilahi Indonesia ini telah mengajak seluruh gereja untuk memahami sesungguhnya siapa Allah itu, dan sebagai anak-anak Allah
bagaimana seyogianya kita bertindak dalam hidup kita. Beberapa waktu yang lalu ada berita yang beredar bahwa seorang gadis belia di Malaysia bunuh diri pada saat atau sesudah ia menerima rapor dari sekolahnya. Pasalnya apa? Walaupun nilainya sama tinggi dengan temannya yang sama-sama pintar dalam kelas itu, dia ditetapkan sebagai ranking kedua dan bukan ranking 1. Apa sebabnya? Karena dia pernah bertanya kepada bapaknya, "Papa, kalau seandainya saya tidak ranking 1 dan misalnya saya hanya mendapat ranking 2 di sekolah, apa sikap Bapak terhadap saya?" Bapaknya mengatakan, "Nak, saya tidak akan menyebut engkau lagi anak. Aku mau karena aku selalu ranking 1." Harapan itu dapat dipahami karena bapaknya termasuk seorang yang terkenal di negeri itu sebagai seorang penasihat hukum, advokat, lawyer yang sangat cemerlang dan memenangkan banyak perkara yang sulit. Sehingga ucapan Bapak yang mungkin hanya gurauan, hanya candaan saja, masuk dalam kesadaran gadis ini, sehingga dia merasa gagal untuk memenuhi harapan bapaknya dan akhirnya memilih solusi, yakni bunuh diri. Saudari-saudaraku sekalian, kematian tragis dari gadis belia dari suatu keluarga yang dipandang sebagai keluarga terhormat karena terkenal di seluruh negeri itu, boleh jadi menggambarkan salah satu penyakit yang mengancam kehidupan masyarakat modern, yaitu kekerasan. Entah itu secara verbal seperti yang diucapkan oleh Bapak dalam kisah tadi, entah itu secara fisik yang menjadi berita yang menghiasi media sosial hari-hari terakhir di negeri kita juga, dan di media-media internasional. Ingat saja akan invasi Rusia ke Ukraina yang sampai saat ini belum ada tanda-tanda berakhir, sementara korban manusia yang tidak bersalah itu terus-menerus jatuh. Kekerasan. Dan di mana ada kekerasan, kita tahu dan kita mengalami, di sana Allah hadir. Seluruh kisah kitab suci itu adalah kisah mulai dari kitab penciptaan sampai kitab Wahyu, adalah kisah tentang kekerasan manusia, bahkan melawan Allah, berhadapan-hadapan dengan Allah yang Maha Rahim. Devosi umat, doa rosario selama bulan Oktober ini menunjukkan bahwa dengan mengikuti jalan hidup Yesus yang dirumuskan dalam 4 peristiwa-peristiwa penting hidup Yesus, seraya mendoakan doa rosario,
doa itu adalah doa yang begitu ampuh. Apa sebabnya? Karena dengan demikian kita meneladani semangat kerendahan hati Bunda Maria yang memberikan wadah kepada kiriman Allah untuk mewujud dalam kehidupan manusia yang serba tidak pasti, yang serba rapuh dan ringkih, yang ditandai dengan kekerasan. Dari zaman Adam sampai sekarang ini. Maka kita berkumpul di sini mewakili dan atas nama seluruh umat manusia dengan teladan Bunda Maria untuk mengalami kerahiman Allah itu. Bukan melalui percakapan-percakapan atau ceramah-ceramah, melainkan melalui pengalaman kebersamaan itu seperti dialami para rasul sesudah Yesus naik ke surga. Dikuatkan oleh Roh-Nya, kita mengalami dan diberikan keyakinan bahwa kerahiman Allah akan menang terhadap kekerasan. Kehidupan dalam Allah yang Maha Rahim itu akan unggul atas kegelapan dan kematian karena dosa. Semoga Bunda Maria, Bunda Kerahiman Ilahi, dan Santa Faustina yang memperkenalkan devosi kerahiman ilahi ini yang mendorong kepada seluruh gereja menjadi contoh teladan, menjadi pendoa dan pendorong kita semua. Semoga demikian. Yang keempat itu koronka sendiri. Doa koronka ditaruh setelah renungan singkat. Ini menunjukkan bahwa koronka bukan jam kerahiman. Jadi ada perbedaan di sini. Ini bagus sekali buat teman-teman di pedalaman, terutama di tanah Papua. Dan yang terakhir adalah penutup. Ada juga pesan penting dari kardinal kita. Pesannya begini. Yang pertama tentang bagaimana mengalami pengalaman kerahiman itu sendiri, lalu bisa berbagi. Kalau kita tidak pernah mengalami wajah kerahiman Allah, kita tidak pernah mengalami pengalaman kerahiman, pengalaman mengenai Allah begitu baik kepada kita, itu kita tidak akan tahu bagaimana kerahiman Allah. Tapi ketika kita mengalami sendiri pengalaman yang istimewa, pengalaman kerahiman Allah, itu akan lebih memudahkan kita untuk berbagi dengan orang lain. Bahwa ketika kita mengalami pengalaman-pengalaman yang baik, pengalaman-pengalaman iman yang itu bisa meneguhkan iman kita terhadap Sang Kerahiman, itu kita bisa berbagi. Dengan mudah kita bisa berbagi. Saya juga rasanya tidak bisa ngomong seperti ini, tapi berdasarkan berbagai pengalaman, dan saya sungguh merasakan bahwa Allah itu baik untuk saya. Allah terlalu baik, kerahiman Tuhan begitu baik buat saya, sehingga dengan berkesaksian, dengan berbagi di video, dengan bertemu teman, dengan sharing dengan orang lain, itu saya bisa lebih mudah membagikan pengalaman kerahiman Tuhan. Wah, dengan kita bersekutu itu keterlibatan orang semakin banyak, akan semakin banyak. Dan dengan kita terlibat, persatuan kita itu akan semakin kokoh. Itu dua pesan penting yang saya dapatkan di hari pertama ini, di siang hari hingga malam hari ini. Dan kita akan masuk pada materi yang berikutnya, yaitu ceramah atau materi yang akan nanti dibawakan oleh Bapak Stephen Lex. Saksikan ya. Jangan lupa tonton terus video ini sampai selesai.
teman-teman, ada beberapa hal menarik juga yang disampaikan oleh Bapak Stephen Lex. Saya tidak sempat rekam karena baterainya lowbat. Begitu teman-teman, sehingga mungkin saya bisa sampaikan beberapa poin menarik yang Pak Stefan sampaikan itu mengenai murid Yesus. Yang menjadi murid Yesus itu sepanjang hidupnya terus belajar dan jangan pernah berhenti untuk belajar. Kemudian tidak pernah tamat sekolah, itu merujuk pada Suster Faustina. Suster Faustina adalah seorang murid Tuhan Yesus yang setia. Meskipun tidak tamat sekolah, tetapi terus belajar, terus bersekutu dengan Tuhan. Yang keempat itu tentang keluarga. Keluarga menjadi oasis kerahiman ilahi. Keluarga menjadi tempat tumbuhnya kerahiman ilahi. Dan yang kelima terakhir Bapak Stefan sampaikan itu tentang oasis kerahiman ilahi. Sebenarnya oasis kerahiman ilahi itu, yang memiliki oasis kerahiman ilahi adalah Tuhan Yesus. Dia adalah Allah sendiri. Intinya bahwa para imam menjadi kepala keluarga. Keluarganya adalah umat, untuk bisa menjadi tempat bertumbuh kembangnya kerahiman ilahi. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Akan ada pembahasan lebih lanjut setelah saya pulang ke Papua nanti. Kita akan berbagi ya teman-teman. Mungkin ada saran, komentar, silakan komen di bawah video ini, dan kita ketemu lagi di video berikut ya. Jangan lupa tonton terus video-video saya selama Kongres Nasional dan seterusnya. Itu saja, sampai ketemu lagi di next video. Bye bye.